Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melaksanakan diskusi mengenai mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Adapun topik yang kami angkat pada diskusi kali ini yaitu teknologi produksi tanaman lahan wilayah pesisir. Di sini saya Muhammad Yusuf Syafaat dengan NIM D1 B1 18112 sebagai moderator. Adapun teman kelompok saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri Ningsi dengan NIM D1 B1 18047. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM D1 B1 18056. Perkenalkan, nama saya Ikomang Wahyu Martayasa dengan NIM D1 B1 18060. Ya, terima kasih. Mungkin itu sebagai awal perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya langsung ke materi. Adapun materi yang pertama dibahas sesuai pemateri yang telah dibagikan. Dipersilakan kepada pemateri 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, wilayah pesisir itu adalah wilayah di bagian pantai. Usaha di bidang budidaya pertanian pada awalnya itu dilaksanakan pada lahan yang tidak mempunyai karakteristik keterbatasan budidaya pertanian. Namun, seiring dengan waktu, akibat dari banyaknya kawasan-kawasan budidaya, lahan-lahan budidaya tanaman yang semakin berkurang akibat dari pembangunan perkantoran, pemukiman, ataupun fasilitas-fasilitas ataupun keperluan-keperluan umum yang digunakan, sehingga lahan-lahan ini semakin hari akan semakin berkurang. Untuk itu, maka karena diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai banyak sekali pulau dan pantai-pantai, dan juga mempunyai banyak wilayah pesisir, maka wilayah pesisir tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk kawasan budidaya pertanian. Kawasan pesisir dapat dijadikan sebagai alternatif bagi usaha budidaya pertanian, walaupun mempunyai konsekuensi atau keterbatasan, tetapi keterbatasan itu dapat diatasi dengan menggunakan input teknologi-teknologi dalam melakukan budidaya pertanian. Kemudian, untuk topik masalah yang akan kami bahas dalam diskusi ini, yaitu untuk pertama, bagaimana karakteristik dari lahan pesisir tersebut. Kemudian, kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi dalam pengelolaan lahan di kawasan pesisir. Dan yang ketiga, bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk pengelolaan lahan pesisir sehingga lahan pesisir tersebut dapat berfungsi optimal dalam melakukan produksi tanaman. Kemudian tujuan yang diharapkan yaitu kita terutama pada kami yang mengikuti diskusi ini dapat mengetahui apa sebenarnya karakteristik dari wilayah pesisir tersebut. Kemudian kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan lahan di kawasan pesisir, dan bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk pengelolaan lahan pesisir agar lahan pesisir tersebut dapat berfungsi secara optimal. Kemudian untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh teman kami.
Ya, selanjutnya mungkin materi kedua, Ikomang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang pembahasan. Karakteristik lahan pesisir. Daerah pesisir merupakan pertemuan antara daerah lautan dan daerah daratan. Tanah ini mempunyai ciri-ciri diantaranya bertekstur kasar, mudah diolah, daya menahan air rendah, makin tua teksturnya makin halus, dan permeabilitas makin kurang baik. Tanah wilayah pesisir, tanah wilayah pantai berpasir, bertekstur kasar, lepas-lepas dan terbuka menjadi sangat peka terhadap erosi angin. Hasil erosi angin berupa pengendapan material pasir, mengganggu dan menutup wilayah budidaya dan pemukiman. Butiran material pasir beragam yang terangkut oleh proses erosi pasir menyebabkan kerusakan tanaman budidaya serta mempercepat korosi barang-barang logam. Pak, Ya, lanjut, Komang. bagus ya. Jelas sekali jaringannya. Bagus, Jimang. Lanjut. Oke. 2.2 Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan di kawasan pesisir. Kendala utama dalam pemanfaatan lahan kawasan pesisir untuk kegiatan pertanian adalah kesuburan tanah yang rendah. Selain itu, kendala lainnya adalah erosi oleh angin, saluran irigasi terbatas, jaringan jalan belum mencukupi, permodalan masyarakat petani rendah, cuaca yang berubah-ubah, serta kadar garam dalam tanah yang relatif cukup tinggi. Selanjutnya, pengusahaan tanah pesisir untuk usaha pertanian masih sering terkendala oleh kondisi fisik dan lingkungan kawasan pesisir. Untuk wilayah pesisir yang kondisinya fisik tanah datar pada umumnya, pengusahaan tanah sering terkendala oleh terjadinya genangan air, baik air yang datang dari daerah daratan maupun air akibat pasang air laut. Sehingga wilayah pesisir pada umumnya berupa rawa dan air payau serta kondisi drainasenya tidak baik. Masalah lain yang sering terjadi pada kawasan pesisir ini yaitu terjadinya pendangkalan perairan yang disebabkan oleh abrasi karena penebangan tanaman bakau untuk usaha perluasan lahan dan perikanan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh materi yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan teman saya.
Selanjutnya yaitu pengelolaan lahan. Beberapa bentuk perbaikan lahan kawasan pesisir. Yang pertama yaitu penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa di lahan pasir dengan bentuk cekung di tengah. Bentuk cekung bertujuan agar air hujan atau penyiraman masuk ke dalam tanah. Penggunaan mulsa ini sangat penting di lahan pantai karena dapat menghemat lengas tanah sehingga kebutuhan lengas untuk tanaman rumah teruskan dapat tercukupi. Yang kedua yaitu pemberian bahan organik. Bahan organik yang dapat diberikan di lahan pasir pantai dapat berupa pupuk kandang, yaitu kandang sapi, kambing, domba, dan unggas, kompos, maupun pupuk hijau. Pemberian bahan organik dapat dilakukan dengan cara mencampur bahan organik ke dalam tanah atau pemberian bahan organik di permukaan tanah di sekitar tanaman. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan pembenah tanah. Bahan pembenah tanah alami adalah emulasi aspal, lateks, tim lateks, kapur pertanian, batuan fosfat alam, lotong, dan zeolit. Tujuan penggunaan bahan pembenah tanah adalah yaitu 1. Memperbaiki agregat tanah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tanah menahan air, yaitu water holding capacity. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas pertukaran kation, yaitu KPK tanah. Dan yang terakhir memperbaiki ketersediaan unsur hara tertentu. Ya, terima kasih untuk pemateri 3. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Hidrologi dan irigasi. Hidrologi dan irigasi. Di sini ketersediaan air irigasi di lahan pantai yang terbatas mengakibatkan perlunya upaya untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi sehingga dapat mengurangi pemborosan dalam penggunaan air irigasi. Irigasi di lahan pantai selama ini dilakukan dengan cara penyiraman dan penggunaan sumur renteng. Sedangkan untuk mengurangi kehilangan air siraman dan mempertahankan legas, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan hidrologi dan irigasi. Jadi di sini kami simpulkan bahwasanya konsep pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dapat dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Adapun kendala utama dalam pemanfaatan lahan kawasan pesisir adalah kesuburan tanah yang rendah, erosi oleh angin laut, saluran irigasi terbatas, dan cuaca berubah-ubah, serta kadar garam dan tanah relatif tinggi. Untuk mengantisipasi permasalahan di lahan pesisir, di sini diperlukan upaya perbaikan sifat fisik dan kimia tanah, yaitu dengan cara penggunaan mulsa, pemberian bahan organik, penggunaan berbenah tanah, dan hidrologi serta irigasi. Ya, terima kasih. Mungkin itu diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.